Maka kan tugas orang tua itu kan mendidik anak. Di antara cara mendidik adalah dengan proses pembiasaan yang baik, di mana orang tua sebagai pendampingnya dan pembimbingnya. Jadi buah si malakama lah buat orang tua. Di satu sisi anak kalau misalkan tidak paham dan tidak tahu ketinggalan gitu, tapi di sisi lain juga ketinggalan teknologi, di satu sisi juga bisa berbahaya, di mana orang tua bisa meluangkan waktu untuk melakukan kebersamaan secara langsung dengan anak-anak mereka yang pulang dari pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan di podcast Idrisyah TV di program Bicara Hikmah. Dan alhamdulillah Sobat ID, dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Deputi CEO Bidang Pendidikan Ustadz Adang Nurdin MS MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah jadi Ustadz, ini sedikit kegelisahan kami yang sering bermain di sosial media Ustadz ya. Yeah. Karena kita tahu sosial media jadi banyak digemari dan digandrungi sama anak-anak muda gitu kan. Sehingga beberapa kali ketika kita lihat postingan di sosial media, banyak sekali anak-anak muda yang begitu kecanduan sosial media hingga pada akhirnya merupakan pembelajarannya. Betul. Nah mungkin saya sebagai host dan juga Sobat ID mungkin pengen tahu sebenarnya sosial media itu harus kita pandang bagaimana sih Ustadz? Begini, kemajuan teknologi, kemajuan zaman kan kita tidak bisa berlari. Artinya itu sesuatu hal yang pasti. Kita tidak bisa bersembunyi juga dengan kemajuan teknologi ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakannya, termasuk dalam media sosial. Yang salah bukan di media sosialnya, tapi di penggunanya. Media sosial sebenarnya bukan salah ya, karena itu alat ya. Ya itu kan sesuatu yang bukti dari kemajuan zaman sebenarnya. Teknologi tadi. Betul. Jadi yang salah bukan di media sosialnya, tapi dari penggunanya itu sendiri. Maka kalau diibaratkan kayak senjata lah. Ya, pistol misalkan. Pistol kalau di tangan orang yang baik bisa menjaga, misalkan di tangan polisi, tentara dan lain sebagainya. Itu kan bisa memberikan efek aman. Tapi kalau digunakan di penjahat justru malah jadi membuat kita jadi ancaman, takut. Media sosial di tangan-tangan orang yang bijak justru bisa menjadi sesuatu yang baik. Contoh misalkan proses pembelajaran kan bisa ditransfer, bisa dijelaskan lewat media sosial. Orang bisa belajar sekarang dengan wasilah atau perantara media sosial. Tapi memang dari media sosial juga kalau kurang-kurangnya kita bijak, justru di sana bisa menjadi hal yang tidak baik. Kecanduan terhadap media sosial khususnya bagi para pelajar yang membuat mereka menjadi tidak mau belajar, padahal sebenarnya bisa belajar lewat media sosial. Nah di sini justru peranan orang tua sangat penting sesungguhnya. Jadi biar selain usernya, orang tua juga. Betul. Kalau anak-anak itu kan masih di bawah bimbingan orang tua. Nggak bisa dilepas sendiri. Tidak bisa dilepas begitu saja. Maka kan di beberapa negara sekarang sudah mulai ada batasan untuk penggunaan media sosial kan. Kenapa? Jadi nggak bisa 15 ke bawah gitu ya. Betul. Kenapa? Karena untuk anak-anak itu memang harus di bawah bimbingan orang tua. Gitu. Maka kan tugas orang tua itu kan mendidik anak. Di antara cara mendidik adalah dengan proses pembiasaan yang baik, di mana orang tua sebagai pendampingnya dan pembimbingnya. Nah, berarti kalau gitu sebagai sosok orang tua juga harus tahu ya batasannya atau misalnya bagaimana cara menggunakan sosial media tersebut agar bisa menjaga anak-anaknya itu. Maka kan yang unik begini, anak terkadang lebih mahir daripada orang tua. Gitu kan. Orang tuanya gaptek, anaknya lebih mahir. Akhirnya anaknya jadi bisa ngakalin orang tuanya. Betul, ngakalin gitu orang tuanya. Iya. Maka di sini kita sebagai orang tua juga tidak boleh berhenti untuk belajar. Maka kenapa dalam Islam itu belajar itu tidak ada batas usia. Tapi yang namanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan sampai liang lahat. Selama kita hidup kita harus terus belajar. Kita sudah tua tapi kan kita punya anak. Kita juga harus terus belajar. Nah dengan belajar maka orang tua akhirnya mulai paham tentang media sosial. Dan dia bisa menjadi pendamping dan pembimbing bagi anak-anaknya. Tapi kalau misalkan orang tuanya sendiri itu tidak paham, akhirnya anak banyak
ngakalin dan ngebohong kepada orang tuanya gitu. Mungkin tips buat Ustadz gitu kan sebagai orang tua. Betul. Ketika mungkin Ustadz kan ada santri-santri ketika di rumahnya gitu kan pulang liburan gitu misalnya. Nanti bagaimana tips dari Ustadz gitu kan buat orang tua agar anak-anaknya ini bisa dikontrol menggunakan sosial media atau handphonenya. Itu bagaimana Ustadz? Yang pertama di Pondok Pesantren Idrisiyah di kita untuk anak-anak selevel pendidikan menengah ya, yang tinggal di pondok, baik itu tingkat SMP sederajat ataupun SMA sederajat, mereka belum dibolehkan untuk memegang handphone sehingga mereka tidak bisa bermedia sosial gitu ya, artinya dibatasi lah gitu. Nah tapi kalau untuk tingkat mahasantri atau yang kuliah, mereka sudah diperbolehkan memegang handphone dan mereka juga bermedia sosial gitu ya. Nah memang ini tugas yang berat gitu ya. Handphone ini kan sesuatu yang memang jadi buah si malakama lah buat orang tua. Di satu sisi anak kalau misalkan tidak paham dan tidak tahu ketinggalan gitu, tapi di sisi lain juga ketinggalan teknologi, di satu sisi juga bisa berbahaya buat anak-anak itu sendiri. Nah maka di sini pentingnya setiap orang tua. Maka kadang-kadang kita sebagai para pendidik itu para asatid kalau anak-anak liburan yang mana di pondok mereka itu tidak megang handphone, ketika ke rumah waduh mereka megang handphone bisa dari pagi sampai malam itu. Nah maka di sini peranan orang tua sangat diperlukan, di mana orang tua satu harus membatasi itu satu secara waktu tentunya. Terus konten-konten yang dilihat oleh anak itu juga harus dibatasi. Orang tua harus mampu mengontrol itu semua. Nah maka penting di sini pendampingan dan bimbingan ya, pendampingan dan bimbingan orang tua. Jadi bukan berarti anak ketika liburan tidak boleh memegang HP, tidak boleh bermedia sosial, tapi peranan orang tua ini yang sangat penting sehingga orang tua juga memberikan penjelasan kepada anak bahwasannya boleh bermedia sosial, boleh pegang HP, tapi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kapan bolehnya, kapan tidak bolehnya. Terkadang anak-anak lupa sholat, lupa ngaji dan lain sebagainya karena memang terlalu merasa nyaman. Ya, terlalu merasa senang lah gitu dengan dengan handphonenya dan media sosialnya. Betul, karena ya memang terasa juga gitu kan. Kalau misalnya kita batasi anak-anaknya ini nanti jadi kasihan juga Sat ya. Nggak bisa belajar, nggak bisa tahu bagaimana kondisi umat saat ini gitu kan dengan dibatasi HP tadi gitu. Sebenarnya bukan tidak boleh dibatasi, bukan berarti tidak boleh anak memegang HP dan bermedia sosial. Batasan-batasan bagi anak yang masih belajar itu justru harus. Jadi batasan dalam artian mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kapan dia boleh memegang handphone, kapan dia tidak boleh memegang handphone. Jadi selain waktu juga konten yang kontennya gitu. Nah maka di sini orang tua juga harus paham. Ya minimal orang tua melek teknologi lah gitu. Minimal untuk hal-hal yang seperti media sosial ini. Nah, tadi yang pertama berarti membatasi. Kemudian yang kedua mungkin Sat ada lagi? Ya tadi selain membatasi, membimbing dan mendampingi. Wah ini jadi penting ya buat orang tua gitu. Jadi kalau menurut saya ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama tadi membatasi, satu membatasi waktu, yang kedua membatasi konten mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini penting. Ya. Yang kedua adalah mendampingi. Jadi ketika orang tua menyempatkan waktu gitu ya. Jadi jangan sampai ketika orang tua memiliki kesibukan misalkan dari pagi sampai sore tidak meluangkan waktu kebersamaan dengan anak. Gitu. Nah maka orang tua juga menjadi penting dia meluangkan waktu bersama dengan anak. Misalkan nonton televisi bareng juga itu suatu hal yang bagus sehingga orang tua bisa mendampingi anaknya gitu. Yang kedua termasuk di dalam masalah media sosial tadi. Nah orang tua harus meluangkan waktu. Jadi yang pertama tadi membatasi waktu, konten. Yang kedua adalah tadi mendampingi dan yang ketiga adalah membimbing. Peranan orang tua membimbing anak-anaknya. Jadi jangan melepaskan begitu saja. Jadi seandainya 3 hal ini dilakukan sama orang tua tadi Sat ya, insya Allah anak-anak kita akan terkontrol dari sosial medianya. Betul, minimal itu adalah ikhtiar yang bisa dilakukan oleh orang tua saat ini. Karena kita tidak bisa melarang anak kita sama sekali tidak memegang handphone, sama sekali anak kita tidak bermain media sosial, tidak bisa. Tapi minimal kita bisa melakukan 3 hal tadi. Pembatasan, ya. Yang kedua adalah pendampingan dan yang ketiga adalah bimbingan. Tips yang bagus sih ya, sebagai orang tua gitu kan, orang tua juga harus tahu aja gitu batasan-batasannya. Nah mungkin buat
ini kan ada masalah juga ketika orang tua yang memiliki anak tidak di pesantren gitu kan. Nah mungkin ada nggak apa gitu kan, selain bagaimana bisa mencerdaskan user atau penggunanya, atau bagaimana ada kiat-kiat buat para pengguna yang di luar sana yang menyaksikan ini agar tidak kecanduan terhadap sosial media. Itu gimana Zed? Ya sebenarnya kan balik lagi kepada kitanya, balik lagi kepada kitanya. Gini loh, handphone ini kan bisa menjadi sesuatu yang menghibur ya. Ya. Kan sesuatu yang membuat orang senang itu bisa membuat kecanduan. Nah, apapun ya yang buat apapun orang itu yang membuat orang senang itu bisa membuat kecanduan. walaupun misalnya kayak Kayak mainan dan lain sebagainya. Ya. Nah termasuk handphone dengan media sosial yang ada di dalamnya misalkan. Itu kan bisa membuat orang kecanduan karena memang menyenangkan, menghibur dan lain sebagainya. Nah maka di keluarga itu harus ada ruang-ruang lain yang bisa membuat anak-anak kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang membuat dia senang, terhibur dan lain sebagainya. Contoh, kadang-kadang kan ketika kita kumpul bersama keluarga, hari ini kumpul itu kan hanya kumpul secara fisik. Di sana ada ayah, di sana ada ibu, di sana ada anak-anak. Tapi sesungguhnya mereka kumpul tapi mereka kan tidak bersatu. Ya kan? Karena tadi ada itu yang bersatu hanya fisik saja. Fisiknya. Misalkan ayahnya sibuk dengan handphonenya, misalkan ibunya sibuk dengan tontonannya, misalkan sinetron, anak-anak juga sibuk dengan main gamenya. Akhirnya mereka berkumpul tapi mereka dalam dunia yang berbeda. Sibuk masing-masing. Jadi di tempat yang sama tapi dunianya beda-beda gitu. Dalam pikirannya berbeda-beda. Nah, maka penting bagi kita bagaimana keluarga itu dikembalikan kepada peran dan fungsi keluarga gitu. Di mana ayah berperan menjadi uswah, contoh, teladan, di mana ibu juga sama dan anak-anak juga bisa mengambil contoh, mengambil uswah, teladan dari ibu dan ayahnya. Di mana berkumpul bukan hanya sebatas fisiknya tapi memang di sana ada komunikasi. Kadang-kadang kita ini sekarang jujur saja di rumah ini sudah jarang berkomunikasi. Antara suami dengan istri, antara ayah dengan anak, ibu juga dengan anak-anak. Sekarang sudah jarang berkomunikasi. Ketika pulang ke rumah, anak pulang sekolah, ibu misalkan kalau yang punya aktivitas di rumah pulang ke rumah, ataupun yang di rumah setelah beraktivitas di rumah, ayah pulang dari pekerjaannya. Ketika mereka bersatu tidak ada komunikasi. Yang ada mereka disibukkan dengan urusannya masing-masing. Nah mungkin gimana Tat, biar nggak terjadi hal tersebut gitu kan antara keluarga kita. Karena kan ya mau nggak mau kita lewat sosial media, lewat digital ngerasa tadi udah ngobrol lewat sosial media gitu kan, udah ngechat loh seharian di WhatsApp gitu. Nah itu gimana Ustaz? Akan berbeda kan ngobrol secara langsung dengan ngobrol lewat media sosial misalkan atau lewat Telegram ataupun lewat WhatsApp, itu akan berbeda. Komunikasi secara langsung, mata saling memandang, ya kan? Komunikasi langsung didengar. Itu akan berbeda, sentuhannya berbeda, rasanya akan berbeda, akan lebih membangun keakraban. Ada hubungan emosional yang lebih ketika memang komunikasinya dilakukan secara langsung. Jangan sampai kita berdekatan tapi komunikasinya lewat WA misalkan atau lewat Telegram. Padahal inti komunikasi bukan hanya sebatas menyampaikan keinginan, tapi lebih daripada itu ada hubungan emosional yang bisa terjalin dengan baik, dan itu hanya bisa dirasakan ketika kita bertemu secara langsung. Mengkomunikasikan sesuatu baik itu by phone misalkan atau lewat telepon langsung ataupun misalkan lewat WA, Telegram dan lain sebagainya, itu semua punya keterbatasan. Contoh misalkan Ustadz Jibal ngobrol dengan saya lewat WA dengan langsung, itu kan berbeda. Berbeda. Bisa saja nggak tahu ekspresinya. Tulisannya gitu. saya nggak marah tapi keterimanya karena tidak terlihat intonasinya, maka menganggap itu marah misalkan. Atau sebaliknya, lagi marah dianggap nggak marah gitu. Tapi kan kalau secara langsung itu kan berbeda, dari gesturnya, dari intonasi bicaranya, dari pandangan matanya. Nah ini jadi menurut saya yang namanya teknologi itu tetap tidak bisa mengambil peran mengambil semuanya mengambil gitu ya. semuanya tidak. Tetap harus ada yang contoh biasanya. dalam komunikasi langsung itu lebih baik, apalagi misalkan seorang ibu kepada anaknya, seorang ayah kepada anak, ataupun sebaliknya. Itu akan berbeda, tidak semuanya bisa terkomunikasikan lewat media sosial. Nah oke, saya setuju. Jadi kalau misalnya ketika kita
ngobrol dengan sosial media itu akan merasakan nggak sebagus, nggak seindah dengan ngobrol langsung gitu kan. Apalagi ketika mungkin santri ketika liburan, orang tua yang biasanya terpisah itu harus membangun hubungan lebih erat lagi Ya gitu. bayangkan santri di pondok, komunikasi dengan orang tua sangat terbatas. Iya. Nah harusnya ketika anak pulang itu adalah kesempatan di mana orang tua bisa meluangkan waktu untuk melakukan kebersamaan secara langsung dengan anak-anak mereka yang pulang dari pondok gitu, atau yang liburan dari pondoknya. Nah kadang-kadang ini tidak, justru anak ketika pulang justru mereka mengalami bukan kebebasan sih sebenarnya, tapi tidak ada kebersamaan bersama dengan orang tua karena orang tua yang tidak menyempatkan, tidak meluangkan waktu untuk membangun kebersamaan bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Jadi tetap orang tua itu harus membangun membangun kebersamaan yang di dalamnya ada komunikasi yang dilakukan secara langsung. Nah, sebagai Deputi CO bidang pendidikan gitu kan. Kalau misalnya kita lihat apa sih harapan Ustadz gitu kan terhadap santri-santri yang menggunakan sosial media gitu misalnya. Gimana sih gitu pengennya gitu kan. Santri-santri kan pasti kan boleh ya menggunakan digital gitu kan, menggunakan sosial media. Harapannya gimana sih? Harapan kita sih sebenarnya kita tidak boleh gaptek nggak boleh, gagap teknologi, ketinggalan teknologi tidak boleh. Kita harus beradaptasi dengan teknologi. Akan tetapi ada yang lebih penting, kita harus lebih bijak mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Karena misalkan ketika kita menggunakan media sosial lalu menggunakannya dengan sangat bijak, di sana banyak kebaikan-kebaikan yang bisa diambil. Contoh misalkan lewat media sosial kan kita misalkan TikTok misalkan. Kita kan bisa melihat bagaimana ceramah-ceramah, potongan-potongan ceramah yang sangat baik gitu kan. Itu kan luar biasa dampaknya gitu. Kalau kita bisa bijak. Tapi kan di sana juga banyak juga joget-joget yang tidak yang geru tarbawi lah, tidak sesuai dengan pendidikan gitu. Nah tapi kan kedua-duanya bisa membuat dia kecanduan. Jadi nonton hal-hal yang baik bisa membuat dia kecanduan, nonton yang jelek juga bisa membuat dia kecanduan. Mending kalau kecanduannya dengan hal yang baik gitu. Tuh. Jadi ya harapannya mungkin bisa lebih menjaga itu tadi ya, batasan-batasannya. Lebih bijak. Gitu. Bijak bermedia sosial. Ini yang paling penting itu kan bagaimana kita bisa bijak bermedia sosial. Nah memang orang bisa bijak dalam bermedia sosial itu kan ketika dia punya kesadaran. Kesadaran. Ini penting nih membangun kesadaran. Jadi kalau percuma udah tahu gitu kan, percuma paham gitu dengan sosial media, kalau nggak ada sadar mah ya sama aja. Kesadaran yang diimplementasikan dengan bentuk perbuatan. Orang yang sadar itu kan dia akan tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Maka membangun kesadaran anak-anak kita. Jadi agar anak-anak kita bisa bijak menggunakan handphone, bisa bijak bermedia sosial, itu kan tidak mudah. Ya. Kalau secara aturan sih bisa-bisa saja. Misalkan kalau kalian bermedia sosial tidak baik dan lain sebagainya, diberikan punishment. Nah, akan tetapi ya itu kan tidak lama. Betul. Jadi gini loh. Bisa aja bikin second akun kedua gitu. Betul. Gini loh, orang itu kan melakukan sesuatu itu kan karena motivasinya kan 3. Yang pertama ada orang itu reward motivation. Jadi melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan reward. Dia media sosialnya bagus segala macam misalkan ya. Nah dia melakukan itu karena ingin mendapatkan reward, ingin mendapatkan sesuatu. Pujian kah misalkan atau nilai. Dari komentar, like dan lain dari sebagainya. dukungan-dukungan, Itu kan reward. Reward motivation. Permasalahannya kalau dia melakukan itu dasarnya hanya karena sebatas reward, ketika nggak ada reward yang ada apa? Kekecewaan. Sedih. Jadi orang melakukan kebaikan, tapi karena dasarnya karena pujian kah, dasarnya karena reward. Nah ini juga kurang bagus, kurang bagus. Yang dimaksud kurang bagus itu apa? Ya tadi dampaknya. Nggak bertahan lama ya. Iya. Kalau rewardnya nggak ada, stop. Ya kayak anak lah, kalau datang ke sekolah selalu tepat waktu, dia diberikan hadiah, pujian dan sebagainya. Nah ketika itu nggak ada, apakah dia masih bisa datang ke sekolahnya tepat waktu? Kalau rewardnya nggak ada, apakah masih bisa? Apakah dia masih mau bermedia sosial dengan baik, dengan bijak? Kemudian tadi yang kedua? Yang kedua adalah orang melakukan sesuatu itu dasarnya karena punishment, motivation. Jadi reward, punishment. Takut dia, jadi dia takut. Wah ntar kalau misalkan dia melakukan hal yang nggak baik, wah dia kena hukum. Ya kan? Misalnya posting-postingnya nggak bagus, nanti orang-orang lihatnya gimana. Betul. Gitu kan. Ya. Permasalahannya kalau nggak ada punishment,
Ya lanjut aja. Ya, dia justru Orang lain melakukan juga sama gitu misalnya. Nah, ini jadi nggak permanen. Kalau reward and punishment itu cepat. Jadi kalau orang misalkan diberikan reward, perubahan orang tuh cepat berubahnya. Sama punishment juga cepat. Punishment juga cepat, tapi permasalahannya tidak permanen. Terus yang permanen apa nih? Yang permanen adalah ketika orang melakukannya atas dasar kesadaran. Wah, ini yang ketiga nih. Nah, yang ketiga nih, jadi memang self motivation, motivasi yang datang dari dirinya. Dan ini atas dasar kesadaran. Nah ini kalau lewat punishment itu cepat berubahnya. Tapi kalau lewat membangun kesadaran itu nggak mudah. Masalahnya nggak sadar-sadar. Nah, bukan berarti nggak sadar. Setiap orang yang punya hati gitu ya, insya Allah dia akan ada di titik di mana dia akan memiliki kesadaran penuh sehingga dia akan melakukan kebaikan udah bukan lagi karena berharap reward, bukan lagi karena takut punishment, tapi dia melakukannya atas dasar kesadaran karena ini yang harus dia lakukan. Kebaikan itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan dan akan berdampak positif. Mau ada reward, mau nggak ada, mau ada punishment, mau nggak, memang itu nanti akan berdampak terhadap dirinya gitu. Nah memang menyadarkan itu tidak mudah. Kalau punishment reward kan bisa cepat gitu. Bisa cepat. Tapi kalau membangun kesadaran memang tidak mudah. Nah di sini pentingnya kalau ingin membangun kesadaran maka memerlukan kesabaran. Oh, kuncinya kesabaran. Kuncinya adalah kesabaran. Kesabaran dari siapa? Kesabaran kalau di pondok atau di sekolah, kesabaran dari para pendidik. Kalau di rumah, kesabaran dari para orang tua. Jadi membangun kesadaran itu tidak mudah, memerlukan kesabaran. Ya mungkin kalau kita lihat di pesantren, ketika di pesantren reward dan punishment motivasinya kuat gitu Tat ya. Kalau misalnya di rumahnya kesadarannya kurang, sama aja ya. Jadi mending kesadarannya dulu yang ditingkatkan. Jadi reward and punishment ada, harus ada tetap harus ada. Tapi ada yang lebih lagi daripada itu apa? Jangan pernah berhenti para pendidik sebagai orang tua anak di lembaga pendidikan dan para orang tua sebagai orang tua yang jadi di rumah juga harus ada itu. Harus ada membangun kesadaran kepada anak. Gini, orang tua itu kan salah satu tugasnya adalah mendidik. Pendidikan pertama itu kan pendidikan di keluarga. Bahkan ibu adalah al-madrasatul ula kan pendidik pertama. Nah kita di sekolah para pendidik juga orang tua mereka. Sama tugasnya mendidik agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah tapi itu semua tidak mudah. Perlu yang namanya kesabaran. Dan sabar itu kan gak ada batasnya. Kalau menurut Ustadz Jibal sabar ada batasnya tidak? Harusnya sih gak ada tapi kadang-kadang terlewat juga. Sering bilang sabar kan ada batasnya. Sesungguhnya kan pahala sabar gak terbatas. Kalau pahala sabar tidak terbatas harusnya kesabaran juga tidak ada batasnya. Jadi kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya berarti dia belum sabar. Kenapa? Karena dia masih terbatas kesabaran. Harusnya gak ada sabar, gak ada terbatasnya ya. Jadi membangun kesadaran itu tidak mudah, maka memerlukan yang namanya kesabaran. Kesabaran dari para pendidik dan orang tua. Pendidik dan orang tua di rumah adalah orang tua mereka, ibu dan ayahnya. Pendidik dan orang tua di lembaga pendidikan para asatid, para guru. Ya. Nah memang ini menjadi tidak mudah gitu mendidik anak gitu. Maka orang tua nggak boleh mengeluhkan tentang kondisi anaknya. Contohnya orang tua, wah anak saya begini, wah mengeluh ke sana kemari. Kan tidak sedikit juga kita sering mendengar orang tua yang mengeluhkan tentang anaknya. Anak saya bangunnya kesiangan segala misalnya. macam. Gitu. Itu kan sesungguhnya dia sedang memperlihatkan ketidaksabaran dirinya. Sama para guru, para pendidik juga tidak boleh mengeluhkan anak didiknya. Ketika seorang guru yang mana mereka adalah orang tua dari para santri, ya anak-anak di pondok atau di lembaga, ketika dia mengeluhkan anak didiknya, maka sesungguhnya dia sedang memperlihatkan ketidaksabaran dirinya. Padahal salah satu syarat satu syarat orang tua, salah satu syarat para pendidik itu adalah memiliki kesabaran. Karena membangun kesadaran itu tidak mudah, maka memerlukan kesabaran. Oh, Allah. Berarti kalau misalnya kita nggak ngeluh, solusinya gimana? Tetap terus melakukan perbaikan dengan sabar tadi. Nah itu tadi, makanya karena tidak mudah, siapkan kesiapan mental yang bagus. Maka seorang guru itu, seorang pendidik dan orang tua, kita ini kan orang tua, namanya pendidik kan orang tua anak-anak santri juga. Nah maka untuk menjadi orang tua, baik di rumah maupun di lembaga pendidikan, itu dia harus memiliki kesiapan yang baik. Bukan hanya sebatas, kalau saya sering menyampaikan ada 2 skill yang harus dimiliki oleh setiap orang, apapun itu profesinya.
Kan menjadi orang tua juga diibaratkan seperti profesi juga kan. Betul, mendidik tadi ya. Mendidik tadi. Nah maka sesungguhnya ada dua hal. Yang pertama dia harus memiliki job skill. Orang tua harus tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik. Sebelum menikah kan belajar dulu bagaimana berkeluarga. Karena banyak orang yang siap nikah tapi tidak siap berkeluarga. Punya dananya, udah punya pasangannya tapi belum siap. Harus gitu, siap berkeluarga. Gak siap Setelah mental. berkeluarga harus siap jadi orang tua. Beda ya berkeluarga sama jadi orang tua. Banyak orang berkeluarga tapi tidak siap jadi orang tua, ngeluh aja tentang kondisi anaknya. Sama seorang ya. Nah ini yang penting selain memiliki job skill ada yang kedua mental skill yang baik. Job skill dan mental skill. Job skill dan mental skill harus dimiliki. Seorang pendidik pun begitu, dia bisa mengajar, menguasai materi, menguasai bahan ajar, menguasai metode. Tapi kalau mentalnya tidak baik, dia akan mudah putus asa, dia banyak mengeluh. Dia berorientasi kepada profit oriented saja. Jadi guru yang hitung-hitungan. Kalau ngitung harus. Ya, takutnya ntar salah hitung lagi. Tapi kalau hitung-hitungan jangan. Nah, jangan sampai. Orang tua ada gak yang hitung-hitungan? Orang tua harusnya nggak ada sih. Tapi kenyataannya masih ada aja gitu kan. Ketika dia nyuruh anaknya. Ketika dia nyuruh anak. Nah ambilin itu ibu baju di sana. Terus anaknya ngeluh, ada juga anak kan. Oh ibu nyuruh mulu. Ibu punya tangan sama kaki kan. Ibu kan punya tangan, anaknya ngeluh. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Lalu ibunya menjelaskan apa yang pernah dikerjakannya. Kamu ya baru disuruh segitu aja udah ngeluh. Bunda tuh dari pagi ya, cuci baju segala macam. Disebutin tuh. Disebutin apanya? Yang disebutin apanya? Jasa-jasanya ya. Jasa-jasanya. Nah, ya. Jadi itu namanya hitung-hitungan tuh. Kamu ini segala macam. Padahal kan gak usah. Ya namanya juga anak, ya namanya juga peserta didik gitu ya, murid gitu ya, santri. Ya ada kalanya dia memang susah untuk diatur, susah untuk disuruh. Maka sering saya sampaikan, jadilah orang tua yang bukan banyak menyuruh, tapi banyak mengajak. Oh, jadi contoh. Kalau nyuruh-nyuruh ya? Kalau nyuruh yang nyuruhnya gimana? Yang nyuruhnya diem aja. Yang nyuruhnya diem aja, anak. Kerjakan kan gitu. Kalau ngajak? Kalau ngajak ya kita jadi gerak duluan. Ngajaknya di depan. Nah kita ini harus jadi orang tua yang banyak mengajak daripada banyak menyuruh gitu kan. Jadi orang tua yang banyak menasehati bukan jadi orang tua yang banyak memarahi. Contoh gini. Betul. Ketika orang tua mendengar anaknya melakukan kesalahan. Lalu anaknya pulang ke rumah. Yang dilakukan oleh orang tua menasehati atau memarahi. Marahin lah. Nah, itu dia. Itu biasanya. Jadi kita lebih sering memarahi daripada menasehati. Harusnya kan kita lebih banyak menasehati. Berarti harusnya ketika ada anak salah kita dengerin dulu permasalahannya, baru kita nasihatin. Iya betul. Itu jadi Dan job skillnya ya. marah itu kan bisa datang dari emosionalitas kita kan. Tapi kalau nasihat datangnya dari kasih sayang kita. Tapi itu harus dilatih berarti ya. Tapi sering kan kita mengatakan saya tuh marah karena sayang. Iya. Ada nggak yang marah karena sayang kira-kira? Ya itu mah ungkapan saja. Sebenarnya kan orang wajar kecewa. Orang terkadang ada marahnya juga. Tapi jangan sampai kita menjadi orang tua yang lebih banyak memarahi daripada menasehati. Bahkan sampai kita lupa menasehati karena lebih dulu memarahi. Kita lupa menasehati karena kita lebih dulu memarahi. Kalau orang udah marah kan lupa dia menasehati. Iya, marah aja jadinya ya. Kan kalau fokus marah kesalahannya sabda bukan Rasul kan perbaikan. marah itu awalul godobi jununun wa akhiruhu nadamun. Awal dari kemarahan itu adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Baru dia udah marahin anak habis-habisan baru dia nyesel. Aduh kenapa saya marah. Dan orang marah itu kan gak bisa ngontrol dirinya. Iya. Kalau kata Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman, orang marah itu gak bisa ngontrol dirinya kayak boneka. Boneka yang dimainin oleh anak itu kan dicubit, dilempar. Boneka diem aja, dia gak bisa ngontrol dirinya. Kan sedang marah tadi. Enggak, boneka itu gak bisa ngontrol dirinya karena dia tidak pernah melakukan apapun ketika dimainkan oleh anak kecil karena boneka nggak bisa ngontrol dirinya. Orang marah itu nggak bisa ngontrol dirinya kayak boneka tadi. Dia nggak bisa ngontrol ucapannya, dia nggak bisa ngontrol perilakunya. Akhirnya apa? Jununun kayak orang gila. Baru di akhir dia nyesel. Nah itu dia. Wah ini buat pesan buat orang tua ya Sobat ID. Gimana kalau misalnya kita mungkin yang belum menikah ataupun yang sudah menikah yang pengen jadi orang tua harus benar job skillnya ya sama mental skillnya. Nah, mungkin buat mental skill ini panjang kali pembahasannya Tet ya. Ya gini, sebenarnya kan kalau apalagi dalam berkeluarga, dalam berumah tangga itu kan tidak ada akhirnya. Ada pembelajaran yang paling lama itu dalam
berkeluarga. Pasti ada step-step terus. Ibadah yang terlama juga dalam berkeluarga kan. Iya. Gitu. Nah makanya sesungguhnya dalam ajaran Islam kenapa kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Maka belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Karena kebutuhannya juga setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sampai kapanpun kita masih butuh. Termasuk bagi para pendidik. Maka saya pernah membaca salah satu hadis yang menjelaskan afdhalul a'mal ala dhahril ardi salasa. Amal yang paling utama di atas muka bumi itu diantaranya ada 3. Yang pertama itu apa? Thalabul ilmi. Belajar menuntut ilmu. Maka saya sering menyampaikan orang yang berhenti belajar maka dia akan berhenti bertumbuh dan berkembang. Seorang orang tua yang berhenti belajar maka dia berhenti bertumbuh dan berkembang untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Seorang pendidik, seorang guru, seorang pengajar kalau dia berhenti belajar maka dia akan berhenti bertumbuh dan berkembang. Kalau sekolah, kalau pendidikan itu ada akhirnya. S3 udah selesai kan? Iya. Tapi kalau yang belajar itu tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Nah maka kewajiban kita untuk meningkatkan kompetensi diri itu diantaranya dengan terus belajar. Thalabul ilmi. Sehingga kita akan terus bertumbuh, akan terus berkembang. Sehingga kita bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap keadaan. Wah, thalabul ilmi. Jadi ini penting. Oke, Ustaz, banyak sebenarnya yang pengen dibahas gitu kan dalam kesempatan podcast gitu. Kita pengen tanya-tanya tentang bagaimana sih orang tua bisa mendidik anaknya yang baik gitu kan. Bagaimana ya kita sebagai anak bisa menerima pendidikan dari orang tua. Karena kan mungkin santri-santri juga perlu gitu kan. Orang tuanya yang mungkin kurang peduli atau misalnya orang tua di rumah yang jarang memperhatikan anaknya, mungkin anak-anak juga perlu daripada pelajaran hal tersebut. Tapi mungkin Ustaz kita tunda dulu pembahasannya mungkin. Kita mungkin ada waktu-waktu lagi nanti ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan mudah-mudahan podcast di kesempatan kali ini bisa memberikan kita pelajaran penting dan mungkin bisa menambahkan kita tentang ilmu-ilmu dan terus menambah ilmu kita karena tadi ya orang yang berhenti belajar maka akan berhenti bertumbuh dan berkembang. Nah, termasuk tadi kalau tema kita bicara tentang bagaimana tentang media sosial, penggunaan HP tadi anak-anak akan lebih bijak melakukan itu semua ketika mereka memiliki kesadaran. Akan tetapi menumbuhkan kesadaran itu tidak mudah dan itu memerlukan yang namanya kesabaran. Dan ini juga buat orang tua ingat jangan terlalu banyak memarahi tapi menasihati. Betul. Sama satu lagi jangan banyak menyuruh tapi harus banyak mengajak. Ya baik dari Sobat ID, terima kasih telah menyaksikan dan tentunya terus nantikan episode-episode lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.